Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 3. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ainunga di ponggolhon ho augana ape tuibana, dohot batahi ni abarana, dohot lising-lising ni namanga duibana, songon uzu di ari Midian. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Allah, hampir dalam setiap berita, di televisi, di surat kabar, dan di media informasi online lainnya, kita menyaksikan kasus-kasus yang selalu bersinggungan dengan hukum dan keadilan. Mulai dari kasus penipuan kecil sampai kepada kasus suap dan korupsi besar, penganiayaan kecil sampai kepada pembunuhan sadis, kasus pencemaran nama baik dan fitnah, perceraian, ada saksi palsu dan upaya suap, hakim peradilan, dan lain sebagainya. Lalu banyak orang-orang kecil yang berjuang mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang tidak kunjung diperolehnya. Kejahatan yang sudah menggurita membuat hati kita gelisah. Akankah ada saatnya hukum benar-benar menjadi pelindung bagi kita? Sementara banyak orang yang mengharapkan hukum dapat menjadi payung pelindung baginya, ternyata tidak memperolehnya. Akhirnya rasa gelisah, ketakutan, dan keresahan seperti menjadi sarapan pagi perasaan banyak orang. Tuhan memang memunculkan sosok-sosok pemimpin yang memiliki integritas, yang berjuang dengan sungguh-sungguh menegakkan hukum dan kebenaran. Bahkan ada yang rela kehilangan jabatan untuk memperjuangkan hidup masyarakat. Tetapi entah sampai kapan seorang pemimpin dapat berjalan terus di atas kerikil-kerikil tajam kehidupannya. Hal inilah yang memastikan bahwa tantangan besar bagi kita bukan lagi hal-hal yang fisik, bukan pada orang-orang kuat di dunia, sebagaimana Yehuda atau Israel Selatan yang memang berada di bawah ancaman Asyur, kerajaan yang sangat kuat. Tetapi sesungguhnya ancaman terbesar bagi Yehuda bukanlah Asyur, melainkan dosa bangsa Yehuda sendiri. Dosa itulah yang menjadi kuk dan gandar yang membebani mereka. Dan demikian juga kita saat ini. Dosa kita itulah yang membuat kita seperti seorang budak, atau hukuman yang dipasang kuk dan gandar serta tongkat yang selalu dipukulkan membuat kita akhirnya jatuh. Tetapi firman Tuhan hari ini memastikan bahwa pembebasan dan keselamatan hanya akan terjadi oleh inisiatif Tuhan Allah. Incognito Dei atau kunjungan Allah melalui kehadiran Kristus sesungguhnya menjadi penggenapan sebagai jalan satu-satunya untuk membebaskan kita dari beban dosa kita. Ini memastikan lawatan Allah akan menghapuskan rasa takut dan kegelisahan kita, dan sekaligus juga mau mengingatkan kita untuk hidup menurut jalan-jalan Allah. Dan itulah menjadi satu-satunya cara merespon keadaan kita, supaya kita tetap mengalami sukacita dalam hidup kita, sekalipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Yang pasti, janji Tuhan inilah yang menjadi kepastian bagi kita bahwa akan tiba saatnya Dia memerdekakan kita dari rasa takut dan khawatir dan dari kegelisahan kita. Karena Dia akan mematahkan kuk yang menekan dan gandar di atas bahu dan tongkat penindas yang membebani hidup kita sampai hari ini. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.